Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Atmajaya, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1 NJ, kampus Universitas UIN Raden Inten Lampung, matkul filsafat hukum dengan dosen pengampu Bapak Ervin Yongki Pradikta, MHI. Oke, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Tokoh-tokoh pengaruh perkembangan filsafat hukum Islam. Tokoh-tokoh filsafat hukum Islam yang pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada tahun 796 sampai 873 Masehi pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Muta'sim. Al-Kindi menganut aliran Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Kata Al-Kindi, filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang yang benar pertama, yang menjadi sebab dari segala yang benar. Masih menurut Al-Kindi, kebenaran ialah bersesuaian apa yang ada dalam akal dan yang ada di luar akal. Di dalam alam terdapat benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indera. Benda-benda ini merupakan juziat yang terpenting bagi filsafat, bukan juz'iyat yang tak terhingga banyaknya. Tetapi yang terpenting adalah hakikat yang terdapat dalam juziat, yaitu kualiyat. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi hidup pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Beliau meninggal dalam usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emanasi atau pancaran. Filsafatnya yang mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang maha satu? Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi atau pancaran dari Tuhan yang berubah menjadi suatu maujud. Perubahan itu mulai dari akal pertama sampai akal ke-10. Kemudian dari akal ke-10 muncullah berupa bumi serta roh-roh dan materi pertama yang menjadi dasar dari 4 unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Pada filsafat kenabian, dia mengatakan bahwa Nabi dan Rasul adalah pilihan dan komunikasi dengan akal ke-10 terjadi bukan atas usaha sendiri, tetapi atas pemberian Tuhan. Al-Farabi juga terkenal dalam bidang politik karyanya. Yang karyanya yang paling terkenal adalah kitab yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah. Menurutnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia menjalin hubungan tersebut. Selanjutnya itu yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Ashfana pada tahun 980 Masehi dan wafat di Isfahana tahun 1037 Masehi. Pemikiran yang terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina
adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran. Jiwa manusia memancar dari akal ke-10. Dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Filsafat tentang wahyu dan nabi, ia berpendapat bahwa Tuhan menganugerahkan akal material yang besar lagi kuat yang disebut dengan al-hadz, intuisi, tanpa melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif dan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal yang seperti ini mempunyai daya suci, kuatul qodsiyah. Ini adalah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia dan terdapat hanya pada nabi-nabi. Dari beberapa kajian di atas, filosof Muslim dalam pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan, meskipun rasio yang digunakan pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan, meskipun rasio yang digunakan secara bebas dan radikal, namun masih terkendali oleh wahyu yang merupakan pangkal dari agama Islam. Yang keempat yaitu Ibnu Miskawah. Beliau lebih dikenal dengan filsafat akhlaknya yang tertuang dalam bukunya yaitu Tahzib al-Akhlak. Menurutnya al-akhlak adalah sikap mental atau jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa yang dibawa sejak lahir. Yang kelima itu Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam. Lahir pada tahun 450 Hijriah di Tus. Suatu saat, suatu kota kecil di Khurasan, Iran, Al-Ghazali pertama-tama belajar agama Islam, kemudian meneruskan di Jurjan dan akhirnya Nisabur pada Imam Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 470 Hijriah sampai 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung pada Nizam al-Mulk di kota Al-Mushkar, dan daripadanya ia mendapat kehormatan dan penghargaan yang besar, sehingga ia tinggal di kota itu 6 tahun lamanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.